Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, hari ini adalah hari terakhir kuliah PPG dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan hari ini kita akan mencoba membicarakan tentang bagaimana strategi supaya Ibu dan Bapak berhasil dalam mengikuti kegiatan PPG ini. Ya. Baik. Silahkan lihat screen. Ini review pertama. Yang pertama, Ibu dan Bapak, silakan lihat materi tambahan. Itu di space itu ada, ya, baca itu ada, namanya materi tambahan. Ini ada berisi PowerPoint, makalah, dan segala macamnya yang Ibu dan Bapak bisa upload, bisa lihat dan bisa upload dan bisa pelajari. Materi ini lumayan, ya, Ibu dan Bapak bermanfaat untuk bagaimana supaya Ibu dan Bapak menambah wawasan dan melihat saripati dari modul selain saripati yang Ibu dan Bapak, ya, Ibu dan Bapak buat dari rangkuman. Kemudian Ibu dan Bapak selalu disuruh membuat resume. Nah, membuat resume itu apa sebenarnya tujuannya? Yang pertama, Ibu dan Bapak supaya membaca modul. Dengan membaca, Ibu dan Bapak memahami. Dengan memahami, Ibu dan Bapak menjawab soal. Dengan menjawab soal tes yang benar, maka Ibu dan Bapak akan lulus. Kenapa? Membaca itu penting karena kalau Ibu dan Bapak misalnya mempelajari buku, membaca, maka itu akan hafal. Ibu dan Bapak kan guru agama. Ketika Ibu dan Bapak misalnya sholat, kalau tiap hari membaca surat-surat yang pendek, maka akan hafal di luar kepala. Sama, membaca itu sangat tinggi. Banyak teori-teori psikologi yang mengatakan dengan sering membaca, itu akan masuk ke dalam long term memory. Jadi di dalam diri kita itu ada dua memori. Yang pertama short term memory, memori jangka pendek, dan ada memori jangka panjang. Maka dengan sering membaca, kita akan tersimpan dalam memori jangka panjang, yang nantinya ketika ujian Ibu dan Bapak bisa jawab. Kembali ke tadi, kalau Ibu dan Bapak misalnya biasanya membaca surat Al-A'la ketika sholat, berulang-ulang akan hafal. Sama dengan surat-surat yang pendek yang lain, surat yang lebih panjang, Al-Abasa dan segala macamnya. Kadang-kadang surat-surat akhir Baqarah itu sering dibacakan hafal. Nah, jadi sekali lagi tujuan dari resume itu bukan membebani Ibu dan Bapak, tapi terpenuhnya ya Pak, tapi supaya Ibu dan Bapak memahami modul, ya, membaca modul. Oleh karena itu resumenya itu diharapkan tidak hanya masalah membuat, dibaca, ditelaah, dibuat. Jangan sekali-kali punya pikiran bahwa tujuan membuat resume adalah hanya terpenuhi tugas. Dan Ibu dan Bapak mempelajari materi, tapi harus mempelajari materi. Kalau tugas itu Ibu dan Bapak, bedanya membuat tugas itu kalau hanya Ibu dan Bapak bisa copy paste pekerjaan orang atau segala macam. Tapi kalau membuat resume, menghafal, mempelajari, itu pasti Ibu dan Bapak membaca, membuat saripatinya tersimpan di dalam memori Ibu dan Bapak. Dan ketika ujian memori itu dibutuhkan, Ibu dan Bapak akan bisa membuka. Sebab sekali lagi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan PPG bukan terselesainya tugas dari Ibu dan Bapak yang selesai, tapi nantinya bisa menjawab soal ujian. Kuncinya di sana. Jadi Ibu dan Bapak dikembangkan. Nah, untuk bisa menjawab ujian, kuncinya di apa? Bagaimana Ibu dan Bapak membaca modul, menambah wawasan dari sumber-sumber yang lain. Di sana ada modul, ada artikel, ada video, dibuka semua, pelajari, dengarkan, telaah supaya pengetahuan kita bertambah. Dan itu tidak cukup sekali, berulang. Apalagi kita teman-teman guru yang usianya sudah lumayan. Jadi daya lupanya lebih tinggi. Dengan sering membaca insya Allah akan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan nilai, ya, nilai. Nah, berkaitan dengan nilai, ini di pertama ini saya lewat aja karena ada namanya. Nah, coba lihat persoalan yang terjadi, ya,
Sebenarnya ini saya balik lagi. Nilai itu Ibu dan Bapak lihat, resume dan refleksi itu 30%. Diskusi itu 20%, formatif itu 10%. Ini kumulatif ya. Jadi nilai akhir itu 40%. Artinya kalau ini 60% sudah optimal, nilai ini hanya cukup 40% dan Ibu dan Bapak akan lulus dengan baik. Jangan sampai ketika Ibu dan Bapak melihat, lihat ya, ini nilai ini ada teman yang nilai resumenya asal dibuat, asal buat. Saya melihat tidak begitu membaca. Orang lain bisa dapat memperoleh 85, ini hanya 75. Nah, dengan nilai-nilai yang rendah seperti ini akan berpengaruh. Apalagi nilai akhirnya jelek. Nilai akhirnya jelek, maka hasilnya gini. Maka dia tidak lulus. Sudah tidak lulus, maka dia harus remedial, nama pekerjaan. Maka optimalkan. Lihat, yang nilai-nilai, kalau kebetulan misalnya ini tidak begitu bagus, maka coba lihat di ujian ini harus lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian coba nilai-nilai yang nilainya bagus, ini akhirnya akan bagus. Apalagi kalau ujiannya bagus. Ujiannya bagus selalu bagus. Jadi kuncinya Ibu dan Bapak tetap, ini sangat berpengaruh. Apalagi kalau ininya misalnya rendah. Apalagi kalau ininya rendah sekali atau tidak mengerjakan. Itu rugi sekali. Karena apa? Persentasenya tinggi. Nah, mengerjakan nilai kecil itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia mengerjakan asal-asalan. Yang kedua, copy paste dari temannya. Yang ketiga, ya, dia mengerjakan terlambat sekali. Yang namanya dosen itu punya pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak mungkin fokus terus sampai akhir malam karena ini jam 10 ya biarinlah nanti jam 10. Jangan begitu, percepat. Faida farub tapangsub wa ila rabbika farqub. Kerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan nanti yang lain. Nah, kemudian untuk lokakarya, ini pengalaman yang kemarin, Anda, Ibu dan Bapak diberikan untuk membuat produk. Membuat produk. Nah, produk ini, misalnya ini salah contoh yang kemarin. Kan nanti ada PTK, ada media, ada segala macamnya. Misalkan kalau produk dari misalnya evaluasi menjadi berdasarkan Ibu dan Bapak membuat produk evaluasi berdasarkan soal kurikulum 2013 sesuai dengan jenjang pendidikan kalau SD, SMP, meskipun sama-sama pendidikan agama Islam. Mengukur sikapnya apa? Ibu dan Bapak biasanya membuat sebuah instrumen. Instrumen soal apa? Soal berkaitan dengan sikap. Pelajari Ibu dan Bapak akses di internet tentang soal-soal yang berkaitan sikap. Berkaitan dengan pengetahuan dan berkaitan. Nah itu Ibu dan Bapak, jadi kuncinya yang pertama, sungguh-sungguh membuat resume, yang kedua tepat waktu dalam perkuliahan, yang ketiga tugas apapun kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan yang terakhir Ibu dan Bapak menguasai materi, sehingga ya Ibu dan Bapak bisa lulus dan mengenai ujian. Saya hanya bisa mendoakan semoga Ibu dan Bapak bisa lulus dengan dalam ujian dengan nilai yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi semua. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sehat selalu, ya, sehat selalu.